हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखते मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। Syukurlah kau datang ke restoran kemarin. Kau tahu, aku benar-benar ketakutan. Takut? Kenapa kau harus takut? Kau begitu pemberani kan? Aku yang takut. Kau ingat yang kau katakan? Aku sangat ketakutan, Akas. Aku benar-benar stres, jadi kau langsung bicara sesuka hatiku. Aku pikir aku akan menikah dengan orang itu, dan aku langsung mengatakan semua itu. Aku minta maaf ya. Ria, seharusnya aku tidak menghindari telepon dan juga pesanmu itu. Sebenarnya aku seperti itu karena tekanan keluarga, dan aku minta maaf. Tidak apa-apa, tapi sekarang kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan. Kita harus segera mengambil keputusan. Aku pikir juga begitu. Kita harus melakukan sesuatu. Dengar, aku tidak tahu berapa banyak rintangan yang harus kuhadapi demi cintamu. Ria, Ibu, bukankah seharusnya ibu menutup pintu saat masuk ke kamarku? aku sudah mengetuk, tapi kau tidak menjawab. Jadi aku terpaksa masuk. Kau sedang bicara dengan siapa? Sampai-sampai tidak mendengar ketukan. Sedang bicara dengan menantumu. Siapa yang kau maksud? Raga, siapa lagi? Benarkah? Ibu, aduh. Jika kau bicara dengan Rangga, lalu siapa yang duduk di sana bersama ayahmu? Ibu, Dasar pemalas kelas bawah. ibu apa yang melakukan? Bahkan setelah ratusan kali dijelaskan, kau tidak mau mengerti juga. Hah? Ini peringatan terakhir. Awas kalau berani bicara dengan Ria lagi. Ibu. Turun sekarang juga. Astaga, ibunya Ria tahu kami masih berhubungan. Ini bisa menimbulkan masalah besar bagi keluarga kami. Bagaimana ini? Akas, Ya, Kakak Ipar. apa kau sedang di restoran? Ya, aku ada beberapa tugas di restoran. Kenapa? Iya, maaf kalau aku mengganggu. Aku ingin bicarakan hal yang penting. Boleh aku bertemu denganmu di restoran? Tapi Kak, restoran saat ini... Percayalah, aku tidak akan lama. Ini sangat penting. Jadi aku harus datang. Boleh aku datang? Oke, beritahu saja kapan kau akan sampai. Baik, aku akan sampai setengah jam lagi. Oke, Kakak Ipar. Ini kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari Kakak Ipar. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan orang tua Ria padaku. Aku harus beritahu semuanya pada Kakak Ipar. Ayah, aku pergi ya. Sampai nanti. Secin, tunggu. Bisa tukar uang receh untuk 100.000? Aku harus keluar sebentar. Pagi-pagi Bajai tidak akan ada kembalian untuk 100 ribuan. Dan aku tidak punya uang kecil. Biar aku lihat dulu ya. Secin, apa yang kau lakukan? Ayah, kalau ayah ingin pergi, Sachin bisa mengantarmu. Apa yang kau pikirkan, Sachin? Bukannya mengantarnya, kau malah mencari uang kecil. Apanya? Kenapa kau menyerang kami?
Kami bahkan belum selesai bicara. Aku hanya memberinya kembalian, yaitu ayahku. Aku pasti akan mengantarnya kemanapun dia mau. Ayahku lah yang pertama, setelah itu baru pelanggan. Sok tahu. Oh iya, saat istrimu bicara baru kau dengar. Hah? Saya biarkan dia pergi. Ayah baru pergi 1 jam lagi. Nanti dia bisa terlambat, biarkan dia bekerja. Ayah, mau ku buatkan teh? Wah, selamat datang Paduka Ratu. Sekarang kau sudah ada waktu untuk ke dapur. Ibu, mungkin kau tidak sadar, tapi sarapannya sudah siap. Mau ku ambilkan? Ah, ini dia ya. Sudah cukup kan, Ayah? Ibu, aku harus pergi wawancara. Tolong mintakan 100.000 pada ayah. Karena naik bis membuatku sangat lelah, jadi aku ingin naik taksi. Tidak sayang, tidak. Aku tidak akan meminta uang padanya. Kalau kau butuh, silakan saja minta. Ibu, tolong, lakukan untukku. Bagaimana aku bisa pergi? Tidak, Tejas. Sudah cukup. Aku sudah cukup dihina soal uang di rumah ini. Itu pun gara-gara kau. Aku tidak mau. Aku tidak akan meminta apapun. Kau saja. Sudah. Ambil ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Ya, baiklah. Aku akan minta uang pada ayah. Tapi biarkan Sachin pergi dulu. Kalau tidak, dia pasti mempermasalahkannya. Ayah, ini tehnya. Sachin, ini ambil 100.000. Ayah simpan saja. Ayah pasti akan membutuhkannya nanti. Tidak, ini uangmu. Kau simpan saja. Kau sudah punya banyak pengeluaran. Simpan saja. Nah. Ayah, aku tidak perlu. Simpan saja untuk ayah. Saya ambil 100.000 ini dan berikan padanya. Belakangan ini dia selalu mendengarkanmu. Dia tidak pernah mendengarkan aku. Ini ambil dan berikan padanya. Bukan begitu, Ayah. Ayah, kenapa kau mengembalikan uangnya? Dia bukan bank, tempat kau mengambil uang lalu harus mengembalikannya. Untuk siapa Sachin bekerja keras? Dia bekerja untukmu dan juga untuk keluarga ini. Dengarkan saya, pemikiranmu sangat baik. Tapi ingat satu hal. Anak-anak punya hak atas uang orang tua mereka, tapi orang tua tidak punya hak yang sama atas anak-anak mereka. Uang adalah sesuatu yang dapat merusak hubungan terbaik sekali. Jadi dengarkan ayah ya, berikan padanya. Apa kau tidak mendengar ayah mertuamu? Siapa yang keras kepala, ya? Sachin, lihat di uang ini ada tulisannya. Tulisan? Tulisan apa? Aha, ayah, ini luar biasa. Ada panah tembus hati dan tertulis dengan cinta Bulbul. Saya lihat. Sepertinya Bulbul telah terbang tinggi. Entah siapa Bulbul ini sebenarnya. Kenapa mereka menulis di uang kertas ini? Itu juga tindakan ilegal. Tapi ayah, ini mode. Dulu juga ayah pasti menulis surat cinta untuk para gadis cantik. Aku tidak menulis apapun pada siapapun. Tidak ada juga gadis yang menulis surat padaku, ya. Sembarangan. Hayolah ayah, jika ada gadis menulis surat untukmu, dia pasti seperti ular yang siap untuk mematukmu setiap saat, ayah. Kualak. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah terlambat. Ayah menderita, itulah takdir ayah. Dulu kalian pasti menulis surat yang panjang. Isinya pasti puisi yang mendalam. Tapi sekarang tidak begitu lagi. Mereka hanya butuh kertas kecil seperti ini. Ini surat cinta kecil, ayah. Lihat, dengan cinta Bulbul, orang zaman sekarang memang begitu. Benar, ayah mertua. Ini biasa. Di toko kami menerima banyak uang kertas seperti ini. Astaga, benarkah? Iya, uang kertas ini digambari hati kecil lengkap dengan nama orangnya. Banyak uang kertas yang ditulisi puisi. Oh ya? Kenapa mereka melakukan itu? Hah? Ayolah ayah, kita bisa apa? Virus cinta ini sedang menggigit banyak orang belakangan ini. Padahal cintanya hanya bertahan 2 hari. Mereka menulis surat cinta ini seperti, jika itu bertahan, maka itu baik. Jika tidak, uangnya hilang bersama orang lain. Ada pepatah untuk menghentikan kereta, tarik tali remnya, sama halnya dengan uang. Saya lihat, cinta hanyalah seperti pengisi waktu luang belakangan ini. Bagaimana menurut? Zaman dulu, raja membuatkan istana untuk ratunya dari emas dan perak. Mereka biasa membuat semua itu sebagai tanda cinta mereka, untuk mengungkapkan cinta mereka. Ini hanyalah ungkapan lain dari cinta. Kenapa kau menghakimi cinta mereka itu nyata tapi palsu? Hehehe, kau benar. Tepat sekali. Ya, kau benar, tepat sekali. Cinta itu nyata. Siapa kau berani menghakimi? Ayah, cinta itu bisa nyata, ayah. Maaf. Oh ya?
Jadi apa kesimpulannya? Cintanya itu ada atau tidak? Ada. Cintanya ada. Ya, cinta adalah perasaan yang bisa kau lihat. Terkadang tidak terlihat. Tidak semua orang bisa melihatnya. Ada yang bisa lihat, ada yang tidak. Ada yang satu lihat, yang lain tidak. Ayah, Kenapa? Kau tidak kerja hari ini? aku akan pergi. Sebenarnya aku bekerja di showroom mobil. Pares, Tejas, ayahmu tanya kenapa kau belum berangkat juga. Kenapa kau masih di rumah, benar kan? Iya. Ayah, aku baru akan berangkat, tapi aku sebenarnya butuh uang kecil untuk naik taksi. Kenapa? Kau belum terima gaji? Hari ini, ayah. Saat kau terima gajimu, jangan habiskan uang itu di sana-sini. Berikan pada istrimu. Hanya dengan begitu maka kau mendapatkan rasa hormat yang pantas diterima suami dan istrinya. Kau mengerti? Iya, ayah. Sekarang katakan, kau butuh uang kecil berapa? Aku butuh 100.000. Tapi tadi ayah baru saja dapat uang kecil dari Sachin. Atau begini saja, hanya untuk kali ini, berikan dia 60.000. Kau bisa pakai 40.000 kan? Ya sudah. Ambil ini. Terima kasih, ayah. Berikan 100.000-nya. Sebenarnya Kau memberinya hanya 60.000 kan? Berikan 40.000 sisanya dan ambil kembali 100.000-nya. Wah, Renu, perhitunganmu teliti sekali. Tapi trikmu ini cuma berhasil padaku. Tapi di depan rentenir, memberi mereka uang itu satu hal. Aku bahkan takut menunjukkannya sekarang. Kau lihat itu, Tejas. Ayahmu menyembunyikan uangnya dan membawanya pergi dari sini. Lakukan sesuatu bagaimanapun caranya dan dapatkan gaji hari ini. Kau mengerti? Ya, aku sedang menuju kantor. Aku segera sampai. Aku sangat sibuk. Siapa yang buka kantor di tempat sepi ini? Dia pasti berpura. Beberapa pejabat asing akan datang. Aku udah rapat dengan mereka. Tidak, bukan di Bikisi, tapi dekat Nariman Point. Kantor di lantai 7. Aku rapat di sana. Aku sudah sampai kantor. Nanti aku telepon lagi setelah rapat ya. Dia memang berbohong. Masih ada 30 menit lagi. Sepertinya dia masih punya tujuan yang lain lagi. Sopir. Bukan sopir, Pak. Aku ini Sachin Desmond. Sachin. Lokasinya di sana. Kita sudah sampai, Pak. Ya. Di sini. Ya. Apa ini? Dia bilang Nariman Point, tapi ini Taman Gorgaon. Ada apa dengannya? Berapa? 60.000, Pak. Oh. Pak, aku tidak punya kembalian untuk 100.000. Ini masih pagi, Pak. Kau pelanggan pertamaku. Apa tidak ada uang pas, Pak? Ya ampun. Aku juga tidak punya. Coba aku lihat dulu. Sepertinya tidak ada toko di Nariman Point. Di mana aku tukar uangnya, Pak? Coba. Kau tukarkan saja uang. Bagaimana aku tukarkan uang di jalan sepi begini? Kalau begitu aku transfer saja. Berikan nomor rekeningmu. Maafkan aku, Pak. Aku hanya terima uang tunai, Pak. Ya ampun, repot sekali. Begini saja. Berikan uang. Aku tukarkan dulu. Sebentar ya. Tunggu Ke sebentar. siapa, Pak? Ya ampun. Ke temanku. Aku tukarkan dengan dia. Lalu kemari. Tunggu sebentar. Oke, Pak. Aku tunggu di sini. Jangan lama-lama, Pak. Benar juga. Banyak orang punya gelar yang menganggur. Mereka bilang ke keluarga akan pergi bekerja, padahal mereka bersantai di taman dan mereka menikmati hari. Enak sekali. Apa orang itu menipuku ya? Jangan-jangan dia tidak kembali. Teman, kau baru datang. Ayo duduk. Aku tukar uang 100.000-an. Aku harus bayar taksi. Kenapa kau naik taksi? Istriku telat buat bekal makan siang selama 15 menit. Jadi aku memarahi dia. Aku bilang pada istriku, aku akan terlambat datang ke kantor. Dia langsung memesan taksi. Aku kehilangan 60.000 ku sia-sia. Beri aku uang kecil. Aku hanya punya 60.000. Cepat berikan, nanti ku ganti. Pikir apa lagi? Cepat berikan. Kau selalu saja lambat.
60.000, pas ya? Terima kasih Pak. Ternyata kau bukan seorang... Apa? Tidak apa-apa. Terima kasih. Syukurlah Dewa. Dia tidak seperti Tejas. Yang kupedulikan hanyalah uang. Dengan cinta Bulbul. Ini uang yang ada tulisan Bulbulnya. Tidak usah dikembalikan. Aku berikan ini pada ayah. Bagaimana mungkin uang ini bisa kembali lagi pada aku secepat ini? Apa ayah sedang di kamar? Biar aku periksa. Pak, kasihani aku belum makan Pak. Ya, nanti aku kembali lagi ya. Hei, apa makan siang? Aku belum sempat memeriksanya. Istriku membawakan aku jamu, tapi masakannya luar biasa. Aku sangat suka dengan masakannya itu. Lezat sekali. Dengar, uang 60.000 yang tadi. Pasti ku bayar, tenang. Aku di sini. Pasti ku bayar nanti. Astaga, Sachin, sedang apa dia di sini? Reputasiku di keluarga pasti akan langsung hancur. Hei, sedang apa kau di situ? Tidak, sepatuku tadi kotor. Kau makan saja dulu, aku akan ke toilet. Ya ampun, apa-apa nih? Ayah tidak ada di taman. Bagaimana uang bertuliskan Bulbul ini bisa kembali padaku? Apa ada banyak uang yang ditulis seperti ini? Aku ingin bertemu dengan Chef Akas. Kakak ipar? Akas, ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Maaf kalau aku mengganggu jam kerjamu. Kalau ini tidak penting, aku juga tidak akan datang. Kalau begitu katakan saja. Bisa kita duduk sebentar? Iya, silakan duduk. Mau pesan apa, Kak? Tidak, terima kasih. Katakan, apa yang ingin kau sampaikan? Akas, aku menemukan ini saat membersihkan kamar. Koki terbaik di dunia. Apa ini? Setahuku kau adalah koki terbaik di dunia. Pasti Ria yang memberikannya. Aku hanya sarankan agar kau tidak menyimpan ini di rumah. Kalau Sachin melihatnya. Aku tahu bagaimana reaksinya. Itu wajar karena Sachin, dia belum bertemu dengan Ria. Tapi kau sudah bertemu dengannya kan? Kau juga mengenalnya dengan baik. Apa menurutmu aku harus mengakhiri hubunganku dengannya, Kak? Tidak, Akas. Aku sangat mengerti bagaimana perasaanmu. Jika tidak ada rasa pahit antar kedua keluarga, kau dan Ria pasti bisa menikah dengan baik. Tapi keadaan di rumah saat itu ini... juga seharusnya bisa diubah, kan, Kak? Bagaimana aku bisa menyerah tanpa berjuang, Kak? Akas, aku sangat ingin kau selalu bahagia di dalam hidupmu. Menikahi gadis pilihannya. Tapi orang tua Ria menjodohkannya dengan orang lain.
Dan di rumah kita bahkan mustahil untuk membicarakan hubunganmu dengan Ria. Andai saja ada sedikit celah, mungkin kepahitan ini bisa diatasi. Kita bisa menjelaskan ini pada orang tuamu tentang masalahmu. Tapi Kakak Ipa, Akas, hidup mungkin tidak memberikan apa yang kita inginkan. Hidup memberikan kita banyak cobaan yang bisa menjadikan kita orang yang terbaik. Kau sendiri juga tahu kan, bagaimana aku dan Sachin bisa sampai menikah. Bagiku rasanya, seluruh hidupku sudah berakhir. Tapi secara bertahap, semuanya berjalan menjadi lebih baik. Kami berdua saling menyesuaikan diri dan berusaha. Kami berdua akhirnya bahagia. Oleh karena itu, dengarkan aku baik-baik. Jangan melakukan apapun yang bisa merusak reputasi ayah mertua dan juga keluarga. Berhati-hatilah. Sampai nanti. Raga memberikanmu banyak hadiah. Aku membawakanmu ini. Kemarin sudah kutunjukkan. Tapi kau tidak suka. Tapi aku suka, jadi aku membelinya. Tanya kenapa? Kenapa? Karena saat kau memakainya, kau akan kelihatan sangat cantik. Ya, kau mempesona. Tidak akan ada satupun yang bisa mengalihkan pandangan darimu. Tanyakan kenapa? Kenapa? Kenapa kau malah bertanya? Karena kau sangat menakjubkan. Aku yakin dengan pilihanku. Apa aku benar, Paman? Iya, selalu benar. Bibi, bagaimana menurutmu? Aku benar kan? Sempurna menantuku tersayang. Sebaliknya, pilihan Ria yang patut dipertanyakan. Ada aku kan? Apa yang benar, apa yang salah, dia masih saja belum tahu juga. Berikan hadiah ini padanya. Ini sempurna. Ya, Berikan padanya. bahkan sekarang ibumu juga berpikir seperti itu. Terimalah hadiah ini. Ayo. Terimalah. Oke, sebentar lagi kami akan satu kamar ayah mertua. Apa? Kau tidak mengerti? Astaga, yang aku maksud adalah pernikahan. Sangat lucu. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku akan kembali. Mungkin cukup seru. Jadi pakai kain sarinya dan kirimkan aku fotonya. Aku yang pilih. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Ya, aku pergi dulu. Aku akan tunggu fotonya. Oh ya, satu hal lagi. Jangan menunda-nunda. Masalahnya adalah aku tidak suka menunggu. Sampai nanti sayang. Aku terlambat, aku pasti akan terlambat. Astaga, sepertinya makhluk aneh itu akan selalu membuatku kesal. Ayah, aku ada urusan penting. Aku akan cepat kembali ya. Pak, aku belum makan, Pak. Apa kau tidak pernah bosan? Pak, dia belum makan juga, Pak. Berikan. Kalau begitu biarkan saja dia yang minta. Kenapa kau yang harus memintanya? Dia memang pemalu, Pak. Berikan saja padaku, nanti aku berikan. Wanita pemalu. Tidak bisakah kau meminta untuk dirimu sendiri? Kenapa harus dia? Apa kalian baru menikah? Astaga, kalian benar-benar menikah. Jangan tunjukkan gigimu. Ini untukmu, terimalah. Jaga istrimu, jangan bikin malu. Manusia memang aneh. Ini benar-benar menyedihkan. Aku dapat sedekah tanpa meminta. Itu pun darinya. Terima kasih. Hei. Ini. Apa kau kehilangan akal? Kenapa kau menamparnya? Ini karena kita terlalu memanjakannya. Selama ini kita tidak pernah memberinya batasan, kan? Dia mencoba menipu kita. Aku dengar dia bicara dengan gelandangan hina itu. Aku mendengarnya sedang menelpon anak Paris itu di lantai atas. Tapi dia berpura-pura. Dia bilang sedang berbicara dengan Raka. Dan kau bilang apa padaku? Kau bilang sedang bicara dengan menantu kesayanganku. Jika kita terus membiarkan anak ini,
maka dia pasti akan mencoreng nama baik keluarga kita. Aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan ikut denganku. Ibu! 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 Diamlah dan tetaplah di ruangan ini. Dan kau akan tetap terkunci di sini sampai hari pernikahan. Sekarang kau tidak membutuhkan telepon Ibu, atau apa ibu lakukan? Ibu! Ibu! Yang tidak aku mengerti bagaimana aku bisa mendapatkan uang kertas ini lagi. Padahal ayah tidak ada di taman. Ada yang tidak beres. Aku harus telepon Sayali. Iya, ada apa Sachin? Kau bilang pernah melihat Tejas duduk di restoran dengan kotak makan siangnya, iya kan? Iya, aku pernah bertemu dengan dia di restoran. Dia bilang dia sedang keluar untuk bertemu dengan klien. Kenapa? Tidak, aku hanya merasa kalau dia sedang mempermainkan kita. Aku punya firasat dia meninggalkan rumah dan bilang dia akan ke kantor. Tapi setelah dia pergi, ternyata dia itu berkeliaran di jalan. Kenapa? Apa kau melihatnya di suatu tempat? Tidak, tapi seorang penumpangku bersikap sangat mirip sekali dengan Tejas. Dia bilang dia akan pergi ke Taman Nariman Point untuk rapat, tapi ternyata dia turun di Taman Gorgaon. Dan dia benar-benar sudah menipu istrinya tadi. Dia bilang kalau dia akan ada rapat bersama klien asing di Nariman Point. Kantornya berada di lantai 7. Aku yakin Tejas melakukan hal yang sama dengannya. Kau ingat kan? Dia membawa 2 kotak bekal dari rumah dan dia sangat tersinggung saat aku bertanya kepadanya. Hei pemalas, kenapa kau membawa 2 kotak makan siang? Apa urusanmu? Iya, iya. Mungkin saja dia membawa 1 kotak untuk diri sendiri dan satunya lagi untuk temannya itu. Bisa jadi kan? Sachin, kita tidak boleh menghitung berapa banyak orang yang makan. Sudahlah, biarkan saja. Aku akan pergi ke restoran itu dan bertanya kepada manajer berapa kali dia sering berkunjung ke sana. Oh Dewa, dia mulai curiga. Dia pasti segera tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau terus saja ikut campur? Dia sudah mengambil banyak uang dari ayahku. Aku ingin uang itu kembali. Dia sudah bersumpah demi ibunya untuk mengembalikannya. Apa dia sudah membayar 1 sen pun? Belum. Saat aku dapatkan 1 saja, aku akan mengusirnya dari rumah setelah aku memukulnya. Ya sudah, sekarang katakan saja apa nama restoran tempat aku mengantarnya. Aku akan mengurusi saja. Kau mengantarku ke sana kan? Apa kau tidak ingat? Iya, aku mengantarmu. Tapi aku kesal karena Monty. Aku tidak fokus pada nama hotel itu. Kalau memang dia benar mempermainkan kita, aku akan membuat keributan. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Aku akan bertanya pada manajer restoran itu. Apa nama restorannya? Belok kanan dari stasiun Metro Versova. Di sana tempatnya. Oke, ya. Sekarang aku ingat. Kenapa dia bisa ingat? Andai aku tahu nama restorannya, aku pasti akan mencegahnya. Sachin, jangan buat keributan tanpa alasan. Cepatlah pulang. Aku masih ada pekerjaan. Iya, Sayali. Aku mengerti. Nanti aku telepon lagi ya. Oke. Jika Sachin tahu bahwa Tejas menganggur, dia pasti akan membuat keributan. Ya Dewa, bagaimana aku akan menghadapi semua ini? Hehehe, luar biasa. Sayali, apa sebutan untuk Dewa Ganesha yang sedang minum kopi? Apa? Dewa kopi. Sachin, jangan bilang begitu. Itu lelucon. Maaf. Maaf ya Dewa Ganesha, kau lucu.
Semua murti ini sangat indah ya. Luar biasa. Oh iya,